Tapi ini anemia nih, lihat tangannya udah putih semua begitu ya. Pasti udah radiasi, udah terapi, udah kemoterapi juga gitu. Terus ada rasa mual, dia nggak bisa makan ya. Tuh. Nah, gambar ini adalah gambar seorang perempuan yang sudah dilakukan operasi pembedahan payudara. Jadi payudaranya hilang sebelah. Zaman sekarang sih sebenarnya bisa juga ya, bisa operasi payudara terus ditempel payudara tambahan gitu, dipakai implan gitu, dimasuk di dalamnya bisa juga. Atau dipindahin tuh dari lemak pinggir, misalnya gendut dari lemak pinggir dipindahin ke depan ya itu bisa juga apa secara estetik demikian operasinya ya. Tapi ini pasti udah dibotakin karena dia sudah pada fase rontok gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat penderita kanker itu, aduh gitu, eh, antara sedih gitu ya, antara iba, pokoknya semua rasa tuh jadi satu gitu. Iba kasihan, sedih, pengen nyembuhin ya, atau memberikan harapan itu semua jadi satu gitu. Nah, kalau wah ini kenapa ya jadi kayak gini? Sebentar, kenapa jadi nggak bagus ya bentuknya? Padahal di sini harusnya bagus loh. Sebentar. Saya mau buka dari sini dulu deh. Harusnya ini bagus Bapak Ibu. Kan di sini indah nih gambarnya. Kenapa jadi begitu ya? Biasanya kalau Nah, dari PDF ke kantor gitu dong. oh gitu. Enggak, ini aku nggak dari PDF, Mm-mm. dari Canva langsung. Oh gitu ya. Oh biasa, Iya, biasa, biasa. ini Biasa ya lagi terjadi. ngelek itunya kayaknya animasinya ngelek. Ya. Nah, ini kalau orang udah kena kanker gitu, misalnya didiagnosa kanker ya, apa sih pertanyaan pertama gitu? Jadi kalau saya orang, iya bapak kena kanker ini atau ibu kena kanker ini, pasti yang ada di harapan, di benak bapak ibu itu pikirannya, saya tuh masih hidup berapa lama lagi ya dok? Bener nggak? Dan itu pertanyaan yang sulit dan sangat menyedihkan untuk dijawab gitu buat saya gitu ya. Karena antara stadium 1, 2, 3, 4 itu berbeda. Dan antara tipe kanker satu dengan kanker lain itu beda. Contohnya kanker paru ya, jenis tertentu. Kanker paru itu, wah gitu baru kena itu kayaknya nggak lama gitu meninggal. Umurnya dalam hitungan bulan meninggal gitu kan. Kanker ginjal, kanker apa? Daerah saluran kemih. Antara ginjal, ureter, terus kandung kemih, uretra. Nah, itu di daerah saluran apa namanya untuk berkemih gitu ya itu kanker yang sangat sangat ganas sekali dulu bapak saya kena kanker itu saya sampai shock gitu ya pertama kali tahu bapak saya kena kanker itu aja saya shock juga gitu karena waktu itu belum menyebar ke ginjal satunya tapi begitu didiagnosa kanker itu tuh sebetulnya orang yang udah didiagnosa kanker itu tuh udah langsung aja namanya stadium 4 gitu. Jadi nggak ada gejala apa ceritanya pokoknya langsung jadi stadium 4 aja gitu. Karena apa? Karena angka harapan hidupnya itu ya berdasarkan kan kita punya penelitian ya walaupun Tuhan yang menentukan umur setiap manusia ya. Tapi kita kan ada penelitiannya juga gitu loh. Berapa persen sih orang kanker ini dengan stadium ini hidup dalam 5 tahun tuh berapa persen gitu ya. Itu tuh ada. Dan waktu saya tahu bapak saya kena kanker, kemudian saya tahu, saya baca gitu kan tentang kanker apa, kanker saluran kemih itu tuh dibilangnya 85% pasien meninggal dalam waktu 3 bulan. Tuh gila nggak tuh kagetnya kayak apa tuh? Terus saya kan nggak bisa ngasih tahu ke ibu saya, ngasih tahu ke keluarga saya gitu. Waduh ini umurnya 3 bulan gitu kan menurut penelitian. Ya kita nggak bilang gitu. Kita pasti bilangnya, ya kita usaha maksimal aja gitu. Tapi pada akhirnya bapak saya bisa dipertahankan 2,5 tahun. Nah, itu 2,5 tahun tuh umur yang pendek sih, tapi untuk seorang kanker ginjal itu udah panjang itu 2,5 tahun itu, gitu. Tapi kalau untuk kanker payudara pendek, karena kanker payudara harusnya bisa lebih panjang. Dia bisa 5 year survival rate. Kita bilang 5 year survival rate itu apa? Artinya kalau kita ketemu orang kanker, 5 tahun lagi kita ngelihat dia masih 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 hidup nggak gitu. Gitu itu namanya 5 year survival rate-nya bagus nggak gitu ya. Nah, yang menentukan angka harapan hidup seorang penderita kanker itu apa? Pertama, jenis kankernya. Makanya kita harus tahu nih jenisnya apa, organ apa yang terkena. Terus kayak kanker paru ya. Kanker paru itu kita harus tahu, itu dia tuh primernya di paru atau yang di paru-paru itu adalah hasil metastase atau hasil penyebaran dari organ lain. Kanker yang dari otak juga sama nih. Otak ini seringkali menjadi otak dan tulang itu juga seringkali menjadi eh, apa ya jadi kalau ada kanker tempat lain tuh larinya ke sana gitu penyebarannya. Nah jadi kita harus tahu apakah itu kanker primernya di situ atau
Kanker itu adalah kanker hasil dari penyebaran ya. Jadi jenis kankernya juga kita harus tahu. Kedua, stadium kanker yang tadi saya bilang makin dini, makin awal stadiumnya, tentunya harapan hidupnya makin baik ya. Terus respon pengobatan. Kan tadi kita udah ada ya pengobatan tuh bisa dengan pembedahan, bisa dengan kemoterapi, radioterapi. Nah, setelah dilakukan itu bagaimana nih responnya? Oh, kan diperiksa tuh, habis di terapi tuh diperiksa tiap bulan tuh. Dilihat lebih banyak growing kankernya, tumbuh kankernya, ataukah terapi dari kitanya nih, gitu. Ya, nah jadi jangan sampai hanya tergantung pada terapi dokter saja, yang tadi tuh, yang kayak kemoterapi, radiasi, pembedahan, tapi dari nutrisinya tolong dibetulin. Jangan sampai kita kalah sama kankernya. Jangan sampai kita masih hidup memelihara radikal bebas penyebab kanker. Jauh-jauhlah sama penyebab kanker. Supaya apa? Supaya nanti saat obat-obatan atau radiasi itu mematikan sel kanker, membuat sel kanker pingsan, kita jangan nambah-nambahin tubuh kita yang lain dengan paparan barang-barang atau polusi atau makanan yang bikin tubuh kita memang jadi punya kanker gitu ya. Gitu. Jadi percuma kan kalau kitanya ngobatin tapi ternyata masih makan gorengan. Mas, itu radikal bebas loh ya. Terus udah gitu eh, masih dekat-dekat dengan asap rokok gitu. Itu juga radikal bebas ya. Ya pasti karsinogennya masuk terus ya. Nah, sama kondisi kesehatan umum. Artinya apa? Apa penderita kanker, tapi kalau fit, sehat gitu, lebih mampu memerangi kankernya daripada orang yang begitu kanker drop down terus kemudian nggak mau makan, di kemo, mual, makin nggak mau makan lagi, udah deh gitu ya, itu cepet deh meninggalnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu kan pasti keluarganya atau Bapak Ibu sekalian di sini yang ada cancer harus semangat ya. Kita kan mau perang nih, masa kita mau perang terus kita mau declare bahwa kita mau kalah, kan enggak ya, kita kan mau menang ya. Gimana kalau mental pemenang itu? Ya harus buktikan bahwa oke, aku bisa melawan ini semua gitu ya. Jadi harus semangat. Nah, kenapa sih seseorang bisa kena kanker? Nah, ini adalah 4 faktor resiko dari kanker. Pertama, biologis. 5% dari kanker adalah memang keturunan. Tetapi masih banyak kanker yang bukan keturunan. Jadi yang keturunan itu cuma 5%. Kalau bapaknya, sorry, kalau ibunya punya kanker payudara, gen BRCA positif, kita punya BRCA positif juga 85%, kita juga kena kanker payudara. Ya, itu tandanya ada gen yang diturunkan. Tetapi sisanya yang lain adalah apa? Yang lain itu bukan keturunan loh. Sementara kalau bukan keturunan, kita berarti bisa mencegah kanker. Ya, hormonal. Dari kanker payudara, endometrium, kanker liver, itu beberapa hormonal. Terus yang penyebab virus dan bakteri itu ada kanker serviks, penyebabnya adalah virus HPV. Kalau gitu jangan sampai kena HPV, vaksin kanker serviks dong gitu ya. Nah, sirosis ini kanker liver, penyebabnya adalah hepatitis C. Nggak ada vaksinnya. Tapi jangan sampai kena hepatitis C. Jangan main obat-obatan. Jangan main perempuan gitu ya. Jangan main apa ganti-ganti jarum gitu, narkoba gitu. Nah, itu adalah bisa kena hepatitis C karena dia menular lewat darah dan cairan tubuh. Terus kanker nasofaring ini disebabkan oleh Epstein-Barr virus ya. Nah, eh, makanan dan pola hidup ini juga merupakan faktor resiko kanker. Apa aja sih makanan yang menyebabkan kita bisa kena kanker? Nah, ini bermanfaat untuk orang yang saat ini masih sehat. Jauh-jauhi makanan ini kalau kalian mau jauh dari kanker. Dan yang sudah punya kanker dan dalam terapi juga jauhin dong makanan ini karena makanan ini tuh membuat sel kanker tuh makin bercokol. Contohnya apa? Makanan dengan zat pengawet. Artinya apa? Makanan yang ada di dalam kemasan yang ada expirednya tanggal sekian. Wah, ternyata berbulan-bulan. Gimana tuh makanan expired bisa berbulan-bulan kalau nggak pakai pengawet ya? Pewarna buatan, pemanis buatan, perasa buatan. Jadi rasa baso gitu, esen sapi ya, padahal bukan sapi gitu kan. Terus kemudian pupuk buatan, hati-hati yang suka nyiram-nyiram pupuk itu jangan sampai lupa pakai masker ya. Yang pestisida juga sama. Jadi kalau kita lagi nyiram nyemprot insektisida atau nyemprot di rumah pakai pakai ya insektisida, pestisida gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya bisa meningkatkan resiko kanker. Jadi saat melakukan itu jangan lupa pakai masker ya. Terus makanan yang dipanggang. Ini kenapa makanya di laki-laki banyak sekali kanker kolorektal, kanker saluran cerna. Itu terjadi karena sering makan makanan yang dibakar. Dia pikir
Oh, saya daripada digoreng, saya bangga. Makannya di grill, dipanggang, dibakar. Tapi yang dibakar sampai angus. Nah, kemakan juga lah tuh arang-arangnya. Dibilangnya enak nih, udah gosong-gosong dikit. Nah, itu adalah yang gosong-gosong itu kalau makan ya ibu jangan bapak jangan dimakan ya karena itu resiko untuk terjadi cancer. Nah, yang dipanggang, dibakar kayak gosong. Terus kemudian yang digoreng gimana? Digoreng dengan minyak jelantah. Digoreng satu kali sih sebenarnya masih nggak apa-apa ya, gitu. Tapi kalau digoreng udah 2 kali, 3 kali itu tidak baik. Tapi kalau digoreng satu kali aja minyak goreng emang boros banget ya. Makanya gorengnya pakai air fryer gitu, jangan pakai minyak ya. Nah, digoreng itu berulang-ulang digoreng itu makanan terkena oksidasi. Jadi bisa menyebabkan kanker juga gitu. Jadi yang paling baik makan apa dong? Makan yang paling mirip dengan Tuhan ciptakan gitu. Jadi kalau kita makan sayur bentuknya salad atau ditumis itu baik ya. Nah, terus lingkungan nih. Lingkungan tuh apa yang menyebabkan kankernya? Dari lingkungan itu ada tembakau. Terus kemudian sinar matahari juga hati-hati nih bisa bikin kanker kulit. Selain kita butuh berjemur karena vitamin D, merubah provitamin D menjadi vitamin D. Tapi paparan sinar UV-nya juga bisa membuat kulit eh, apa membuat kulit menjadi ada kanker kulit gitu ya. Dan nggak cuman kanker kulit aja yang disebabkan oleh UV itu ya. Terus polusi udara juga sama meningkatkan resiko kanker. Jadi bangga sih sekarang bisa jalan nggak perlu pakai mobil gitu kan. Tapi jalan atau lari, saya lari pagi di mana? Di Jalan Sudirman di Jakarta pagi-pagi itu asap semua isinya ya. Nah, polusi udara ya nyedotin nyedotin polusi gitu. Terus kemudian apa hubungannya antara kanker dengan psikologis? Bisa nggak sih orang yang stres gitu bisa jadi kanker? Ternyata bisa loh. Jadi Bapak Ibu jangan sampai stres-stres ya. Stres itu percuma dikumpulin, dibuang aja. Nggak ada gunanya kita tuh stres dikumpulin. Bener nggak? Stresnya nggak bisa jadi 100 miliar ya kan? Ya, bahkan jadi kanker loh, jadi kantong kering. Kenapa? Karena stres itu bisa melemahkan respon imun tubuh sehingga mempermudah sel-sel kanker menyerang tubuh karena kemampuan sel imun untuk mengenal dan melawan sel kanker tersebut tidak berfungsi secara baik. Jadi sel-sel yang berfungsi untuk memakanin sel kanker itu juga ternyata apa dia jadi lemah gitu karena dia juga ikutan stres gitu. Akhirnya yang tumbuh adalah sel kankernya. Oke? Nah, ini tadi saya udah bahas mengenai makanan pemicu kanker. Kalau kita lihat yang di bawah nih gambar ayam apa ya? Ayam di grill ya. Nah, seperti ini tuh udah pasti yang hitam-hitam begini tuh banyak banget mengandung karsinogen. Sementara kalau kita makan jagung rebus, wortel rebus ya, terus ya semuanya direbus-rebus gitu dikasih garam aja gitu ya. Itu juga enak kok dimakan bisa kenyang kok dan bergizi juga ya. Nah, itu akan lebih baik. Oke? Nah, kalau berbicara mengenai kanker, ini moga-moga nggak bosan nih malam ini saya dongengin ya, karena berita tentang kanker itu panjang dan banyak. Ini saya belum bahas mengenai kanker, belum bahas mengenai penyakit kanker satu persatunya ya, kanker otak, kanker paru-paru, kanker payudara, kanker prostat gitu. Ini baru kanker secara umum aja udah sepanjang ini ya. Tapi boleh nanti kalau mau lebih dalam lagi kita diskusi atau kita bikin topik lagi ya boleh ya. Nah, karsinogen itu apa? Kalau kita berbicara mengenai kanker, ini kita berbicara ada terminologi. Kenapa saya mau bahas ini? Supaya Bapak Ibu nih kalau lagi baca atau lagi dengar berita itu nggak salah atau nggak bingung itu apa sih karsinogen, apa sih stres oksidatif, apa sih radikal bebas, bener nggak? Bingung nggak sih nggak dengar kata-kata itu? Pokoknya itu berkaitan sama kanker deh gitu ya. Nah, karsinogen adalah substansi yang bisa menyebabkan kanker. Itu ada substansi fisik, kimia, biologi. Itu sama seperti yang tadi, faktor risiko penyebab kanker. Nah, itu adalah karsinogen. Polusi udara adalah sebuah karsinogen, ya, karsinogen kimia. Ya, terus kemudian tembakau itu adalah karsinogen, artinya penyebab kanker bagi kanker paru gitu. Terus kalau biologi itu apa? Virus onkogenik, virus Epstein-Barr virus, virus human papilloma virus, virus hepatitis C itu adalah karsinogen, penyebab kanker ya. Sinar matahari, sinar X gitu, itu juga penyebab kanker. Kalau gitu nggak boleh dong kita di X-ray, ada batasnya ya. Manusia itu boleh 1 tahun tuh maksimal 8 kali di sinar, di ronsen gitu. Lebih dari itu bisa menyebabkan kanker juga. Ya. Nah kalau radikal bebas ini apa sih?
Jadi radikal bebas itu adalah sekelompok bahan kimia yang berupa atom atau molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan. Nah, ini radikal bebas ini artinya oksidan. Nah, bisa diatasi dengan antioksidan ya. Nah, kerjanya si radikal bebas itu jadi bentuknya mirip monster Bapak Ibu ya. Jadi dia ada satu monster, sebetulnya bukan monster, dia atom atau molekul gitu ya. Bentuknya sih bulat gitu. Dia tuh kayak kenapa dibilang kayak monster? Karena dia tangannya satu tuh bebas. Jadi yang satunya diem tapi yang satunya cariin elektron-elektron karena dia pengen ngambilin elektron-elektron dari sel sehat. Dia ambilin elektronnya supaya supaya dia jahil tangannya karena dia tangannya nggak berpasangan satunya. Jadi dia mencuri elektron pada molekul lain seperti DNA dan sel sehat, dia ambil sehingga DNA dan sel sehat yang diambil elektronnya itu menjadi sel kanker. Ya, itu adalah kerjaannya radikal bebas. Radikal bebas ini tidak hanya menyebabkan seseorang menjadi kanker, tapi semakin tambah usia, kan kita juga ada tambah tuanya ya nggak sih ya? Jadi kulit udah mulai keriput, terus kemudian dengkul mulai sakit, ya mata mulai rabun, rambut mulai berubah gitu kan. Nah, mulai sakit-sakitan, mulai jadi jompo ya. Nah, mulai ada serangan apa sakit jantung, penyumbatan jantung, katarak, penurunan sistem imun. Nah, itu adalah radikal apa disebabkan oleh radikal bebas juga. Nah, kita bisa lihat ya, ada orang yang lebih awet muda sama ada orang yang cepat tua, benar nggak? Nah, orang yang cepat tua itu sebetulnya radikal bebasnya lebih banyak. Tapi kalau orang yang awet muda, berarti dia sebetulnya kita bisa lihat bahwa radikal bebas, paparan radikal bebasnya itu cuma sedikit gitu ya. Oke. Nah, semakin banyak radikal bebas, sel rusak itu semakin banyak. Salah satunya kankernya juga jadi bisa meningkat ya. Radikal bebas itu bisa berasal dari faktor luar, eksogen atau faktor dalam, endogen. Faktor luar itu dari obat-obatan, radiasi, asap rokok. Faktor dalam itu artinya apa? Kalau makanan yang kita makan itu juga sedikit banyak bisa jadi radikal bebas. Nah, semakin banyak pembakaran gini Bapak Ibu pernah lihat mobil, pembakaran mobil setelah ngebakar mobilnya kan di knalpotnya keluar ya. Keluar sisa pembakaran, bener nggak? Mobilnya jalan nggak? Jalan. Mobilnya bagus nggak? Lah bagus. Bisa dibawa pergi loh dari Jakarta sampai ke Bandung sampai ke Solo ya. Nah, tapi sisa dari pekerjaan itu, sisa dari hasil yang bagus itu juga menghasilkan pembakaran. Pembakarannya itu menghasilkan radikal bebas. Jadi dari makanan kita, kalau semakin makanan kita buruk, yang kayak tadi saya bilangin, makanan dengan zat pengawet, dengan dibakar, dengan dibakar sampai gosong, dengan digoreng, itu menghasilkan radikal bebas lebih banyak. Jadi ini adalah reaksi enzimatik, reaksi autooksidasi, atau dari nafas kita juga ada menghasilkan radikal bebas ya. Jadi tubuh kita juga metabolismenya menghasilkan radikal bebas gitu secara otomatis dari dalam. Nah, tergantung apa yang kita makan nih. Semakin buruk makanan yang kita makan, semakin banyak radikal bebas yang kita keluarkan. Nah, jadi sama seperti mobil Anda, pakainya bensinnya apa nih gitu kan. Semakin tinggi oktannya, semakin mahal sih memang bensinnya ya. Tapi eh, apa sisa pembakarannya lebih baik gitu dibanding yang bensinnya subsidi, betul? Nah, gitulah ceritanya. Paling gampang analoginya demikian ya. Nah, ini judulnya salah. Apa itu stres oksidatif ya? Jadi stres oksidatif itu adalah suatu keadaan di mana tingkat oksigen reaktif. Jadi oksigen itu nggak cuma hal yang baik ya. Oksigen juga ada buruknya juga. Kalau oksigen terlalu reaktif, akhirnya jadi namanya stres oksidatif. Jadi stres yang dipicu oleh eh, pernapasan gitu ya. Nah, jadi itu melebihi pertahanan antioksidan sendiri gitu. Keadaan ini stres oksidatif biasanya disebabkan karena sakit, karena stres, karena makan makanan yang nggak sehat berlebihan. Itu membuat tubuh menjadi stres, metabolismenya menghasilkan stres gitu, menyebabkan kelebihan radikal bebas, di mana kalau radikal bebas ini bereaksi dengan lemak, protein, dan asam nukleat di dalam sel, itu terjadi kerusakan lokal dan menyebabkan organ tidak dapat berfungsi dengan baik. Ya, oke. Nah, alkohol, terus obat-obatan, trauma atau perubahan suhu, infeksi, makannya kurang, dietnya kurang, racun atau radiasi, itu membuat tubuh Anda stres. Polusi juga membuat tubuh Anda stres sebetulnya, walaupun tubuhnya nggak komplain, tahu-tahu ketemunya kanker, ya.
Nah, perlindungan terhadap stres oksidatif ini tergantung dari kecukupan asupan antioksidan. Antioksidan itu sebetulnya dihasilkan oleh tubuh. Ya, glutathione itu dihasilkan oleh liver, tapi seringkali tidak cukup. Makanya kenapa kita butuh asupan dari luar. Nah, kalau kita dari tadi sudah bahas mengenai apa sih penyebab kanker, kenapa orang bisa kena kanker, sekarang kita bahas kebalikannya. Kalau gitu kita harus gimana? Nutrisi penghambat kanker itu apa? Satu, buah kaya antioksidan. Yang buah yang banyak sekali mengandung antioksidan. Contohnya, apel, anggur, cherry, beri-berian ya, buah beri-beri gitu. Semuanya yang ada berinya, strawberry, blackberry, blueberry gitu ya. Nah, itu dari American Institute for Cancer Research itu udah bilang buah-buahan ini sangat menghambat kanker. Tetapi sekarang Bapak Ibu sekarang lihat yang ada di meja makan, ada nggak buah-buahan ini? Yang ada ini apa goreng-gorengan. Ayo, coba dilihat mejanya. Terus kemudian teh hijau, ya. Teh hijau itu di dalamnya ada polifenol, ada katekin, itu adalah sebuah antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas. Di dalam teh hijau juga ada namanya EGCG, ya, epigalaktokatekin, galat, nah, namanya itu susah ya. Zat anti kanker, udah terbukti untuk anti kanker paru, kanker mulut, kanker esofagus dan kandung kemih. Ya, teh hijau ini ada di Slim Style ya, kalau di nutrisinya One More itu. Terus bawang putih, ini bawang putih juga punya zat anti kanker. Nah, zat anti kankernya apa? Ada alisin, saponin, flavonoid, inulin. Ini gunanya apa? Untuk memperbaiki kerusakan DNA. DNA-nya kan pada orang kanker rusak tuh karena tadi diambilin sama si radikal bebas yang tangannya suka nyomot kemana-mana elektron itu ya. Nah, jadi kalau dikasih zat anti kanker, memperbaiki kerusakan DNA, memperlambat pertumbuhan sel kanker. Saponin ini ada di dalam PNG, ya, Eh, painless night glue. Nah, itu ada PNG, di dalam PNG itu ada saponin. Nah, ini biji rame atau flaxseed. Saya juga nggak tahu ini apa ya. Ini saya ngambil dari jurnal, tapi saya nggak tahu bendanya apa sebetulnya ini. Nanti kita cari sama-sama deh ya. Biji rame atau flaxseed itu apa? Kayaknya chiasid itu kali ya. Tapi nanti kita cari dulu ya, benar apa enggak. Bahwa dia memperlambat pertumbuhan sel kanker, CA prostat, CA payudara, ya, itu udah terbukti. Oke. Tomat sama wortel, ini banyak mengandung vitamin-vitamin ini, vitamin A, C, kalium, kromium, ya. Nah, baik untuk kulit, mata, ini bisa juga untuk kontrol gula darah dan mengontrol kanker. Nah, kalau apa tomat itu dia mengandung likopen, dia bisa menekan fase pertumbuhan prostat. Tapi tomat yang baik itu bukan tomat yang langsung dimakan. Apa kalau misalnya tomat dimasaknya setengah matang, direbus setengah matang atau disangrai setengah matang, itu dia kayak keluar tuh likopennya. Sehingga justru kalau kalau nggak di setengah matangin gitu, nggak dipanasin setengah matang tuh likopennya nggak keluar. Jadi cara makan tomat yang benar itu bukan tomat di jus, tapi tomatnya direbus sebentar sampai sedikit lembek baru dimakan ya. Nah, rempah-rempah, rempah-rempah. Jadi ya ngomong-ngomong kalau tomat sama wortel juga kalau dimasak separuh itu bisa jadi sop ya. Jadi sop juga bisa sehat gitu ya. Jadi nggak harus, wah gimana cara saya makan tomat gitu kan. Hmm. Rempah-rempah ini contohnya adalah kurkumin atau kunyit. Ini dia bisa mencegah kanker, terutama kanker di saluran cerna. Tapi kita harus hati-hati juga ya karena kalau pada penggunaan kurkumin atau kunyit itu kalau pada orang yang sedang menerima beberapa obat kemoterapi itu jadi kurang kurang manfaat kemoterapinya tuh ada yang berkurang gitu. Nanti kita bahas ya suplemen apa yang menghambat apa kerja obat kemoterapi ya. Beberapa suplemen nggak boleh dipakai saat lagi kemo gitu. Nah, ini ikan ini banyak mengandung omega 3, vitamin D, mencegah kanker saluran cerna ya. Ikan-ikanan ini bagus, ikan laut, mau ikan sungai ya. Itu bagus, yang penting tidak digoreng, tapi bisa dikukus, bisa ditim, bisa dimasak kuning ya. Terus kacang-kacangan nih, kacang merah, kacang tanah, ini semua kacang-kacang nih ya. Ini baik nih dalam menghambat kanker, hati-hati. Cuman makan kacang asam urat apa enggak? Kalau nggak asam urat nggak masalah ya. Nanas juga ini mencegah kanker, menjaga tekanan darah stabil, mengurangi peradangan ya. Terus sayuran-sayuran yang cruciferous, cruciferous tuh yang kayak apa sih dia kayak berlapis-lapis gitu ya. Jadi ada kale, kembang kol, kubis, pakcoy, brokoli ini menghasilkan senyawa aktif indol
Nah, terus dia bisa mengurangi kerusakan DNA. Terus apoptosis sel itu kematian jaringan. Jadi supaya uh, kan kalau orang kanker itu jaringannya nggak bisa mati ya, tumbuh terus gitu. Nah, ini mendukung kematian jaringan atau apoptosis sel sama menghambat penyebaran kanker ya. Oke, sekarang apa itu antioksidan? Antioksidan ini bisa membantu menghentikan proses perusakan sel dengan cara memberikan elektron kepada radikal bebas. Tadi ingat cerita radikal bebas yang seperti monster tangannya jahil nyariin elektron. Nah, antioksidan itu dia menyediakan, saya punya nih elektron, kamu ambil aja eh, elektron saya supaya kamu enggak ngerusakin DNA-nya orang manusia ini gitu. Ngerti nggak? Nah, gitu cara kerja antioksidan. Jadi, kalau antioksidan di tubuh kita banyak, dia akan mensuplai kenakalan dan menjaga kenakalannya si radikal bebas. Sehingga radikal bebasnya nggak sampai nyentuh atau ngejailin sel tubuh kita. Ya. Nah, antioksidan akan menetralisir radikal bebas sehingga tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mencuri elektron dari sel dan DNA kita. Nah, itu fungsinya antioksidan. Nanti saya ada gambar monsternya di sini ya. Antioksidan tuh mengurangi perusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Mana ya gambar? Biasa saya punya gambarnya deh. Coba saya cari dulu ya. Nah, ini loh. Nggak ada. Saya nggak pasang berarti di sini. Biasanya saya punya gambarnya tuh yang monster lucu itu. Hmm. Nah, kelompok antioksidan ini adalah contohnya vitamin C, vitamin E, karotenoid, ya, glutathione, asam lipoat. Nah, antioksidan enzim, ini banyak ya. Ini kalau saya jelasin bingung dokter Meta ngomong apa gitu. Jadi ini sih cukup tahu, cukup dibaca. Kalau lagi beli vitamin atau lagi makan lagi apa itu dilihat ada mengandung ini enggak gitu ya. Nah ngomong-ngomong, Warmor itu punya glutathione yang enak banget yang tinggal di spray ke dalam mulut. Jadi kalau 70 kilo berarti 7 spray, 80 kilo berarti 8 spray gitu ya. Nah, itu bagus, itu bisa menambah asupan glutathione kita ya. Terus kemudian ferritin, laktoferin, albumin. Nah, ini juga kelompok-kelompok antioksidan. Ini banyak antioksidan. Antioksidan itu banyak kan dari sayuran dan buah-buahan. Ya. Sementara kalau kita melihat apa yang perlu kita makan, itu kan banyak banget, tapi memang yang harus dimakan seperti itu, yang sehat-sehat, banyak makan sayur, banyak makan buah, ya. Nah, kadang-kadang sayur tuh berapa banyak sih? Berapa banyak dok harus makan sayurnya? Jadi satu hari itu Bapak Ibu, anak-anak, semuanya ya. Nah, kita juga harus perhatikan nih cemilan anak kita tuh apa sih gitu. Saya suka sedih kalau anak saya tuh minta cemilan tuh kayak coklat, ya terus yang dikemas-kemas itu saya pengen marah banget gitu ya. Tapi nggak dibeliin juga dia craving gitu ya. Tapi kita balance aja deh gitu sama makanan sehat lainnya gitu. Jadi boleh makan itu kalau udah makan makanan sehat gitu ya. Nah, itu eh, apa harusnya kita makan sayur itu setiap orang satu hari itu setengah kilo loh gitu. Nah, sekarang setengah kilo tuh satu hari satu orang, bukan satu keluarga ya. Nah, kita nyampe nggak tuh makan kayak begitu tuh setiap hari tuh? Kalau nggak nyampe berarti kan harus perlu asupan tambahan, suplemen dari yang lain ya. Contohnya dari suplemen tuh macam-macam, bisa diminum, bisa disuntik, bisa ditempel. Nah, One More ini punya transdermal patch, jadi bentuknya ditempel. Begitu ditempel, karena dia mempunyai teknologi nano, dia bisa nyerap ke kulit, kemudian dia beredar di seluruh tubuh. Penyerapannya banyak, hampir seperti suntik. Kalau diminum, suplemen-suplemen diminum, Bapak Ibu beli, bukan berarti saya nggak boleh beli, beli aja nggak apa-apa. Saya juga punya beberapa suplemen yang diminum, tapi rata-rata kalau diminum itu membutuhkan compliance atau kerajinan minum ya. Rata-rata udah dibeli, taunya numpuknya di lemari apa di meja, terus nggak habis-habis nggak dimakan juga gitu, karena suplemennya jadi banyak banget ya kan. Tapi kalau ditempel tuh kayak lebih gampang aja, enak aja gitu. Terus dia nanti bekerja sendiri, nyerap sendiri, terus kita dapat nutrisinya gitu ya, lebih lebih nyaman. Nah, kalau saya boleh pilihkan yang punya manfaat anti cancer atau membantu supaya cancer itu tidak grow, tidak apa tumbuh dengan cepat, itu apa aja? Yang ini ya, PNG. Terus kemudian kalau perempuan sama laki-laki pilih salah satu, Ladies Night atau Gentleman Night. Glutathione ya, itu yang wajibnya. Terus kemudian di sini ada B12 plus, nanti kita bahas kenapa, dan ada lagi melatonin karena orang orang kalau kurang tidur, nggak bisa tidur, itu juga faktor resiko untuk stres oksidatif dan akhirnya jadi cancer ya.
Nah, glutathione ini adalah miracle molecule, dia bilangnya. Jadi molekul ajaib di mana kita tuh nggak bisa hidup tanpa glutathione ya. Jadi glutathione itu sangat menarik, sebetulnya diproduksi dalam diri sendiri, tapi banyak banget penyakit sampai lebih dari 200 gitu disebabkan karena kekurangan glutathione. Jadi dengan kita menambahkan suplemen glutathione dalam hidup kita, tuh maaf ya, di sini saya terpapar AC banyak banget jadi agak batuk-batuk. Itu lebih dari 200 penyakit itu bisa bisa ini ya, bisa kita kurangi gitu resiko terkenanya gitu karena kekurangan glutathione, karena glutathione ini pada dasarnya adalah antioksidan. Sementara tadi kita tahu antioksidan atau oksidan, antioksidan ini dipakai untuk memerangi oksidan. Oksidan itu bisa menyebabkan banyak penyakit degeneratif atau kerusakan-kerusakan atau peradangan-peradangan ya. Oke. Nah, kenapa bisa begitu? Karena glutathione itu mempunyai 4 fungsi penting sebagai anti-aging. Jadi artinya supaya nggak cepat tua. Nggak cepat tua itu nggak cuma terjadi pada muka doang ya, tapi pada muka, pada organ dalam, pada sendi ya. Terus antioksidan, ya antioksidan tadi ya udah tahu ya cara kerja antioksidan udah kita bahas. Detoksifikasi artinya bisa mendetoks, mengeluarkan racun-racun dalam tubuh, sama dia juga bisa memproduksi energi ya. Terus kemudian saya akan bahas mengenai PNG nih. PNG ini di dalamnya ada ginseng merah Korea. Ginseng merah Korea ini adalah antioksidan. Nah, ginsenosida ya adalah zat aktif dari ginseng, itu bisa menormalisasi biomarker karena stres oksidatif. Dalam penelitiannya, kalau seandainya eh, apa eh, kan ada yang namanya terapi, itu kita menilai ya terapi ini bermanfaat apa enggak, makanya kita perlu berikan apa enggak kan gitu. Nah, kalau penelitian kanker itu kita ngelihat, kita mengukur adanya enzim-enzim, contohnya superoksid dismutase ya, udah itu CAT, udah gitu GPX. Nah, ini tuh enzim-enzim antioksidan di tubuhnya tuh meningkat setelah pemberian ginseng ya. Sementara enzim ini yang lipid oksidatif ini turun gitu. Terus S2TS, GPT, dan alkali fosfatase ini marker dari perusakan liver gitu, itu juga bisa turun dengan pemberian ginseng ya. Nah, si ginseng ini yang saya eh, tulis di sini adalah hasil penelitian yang udah ada jurnalnya ya. Dia menurunkan stres oksidatif pada penyakit-penyakit ini nih. Salah satunya adalah penyakit kanker ya. Dan yang saat ini masih dalam clinical trial, artinya masih dalam penelitian, itu dibilangnya gini, Korean ginseng bisa melawan radikal bebas selama olahraga. Jadi orang kalau habis lagi olahraga juga keluar radikal bebas ya. Tadi metabolisme napas makan aja keluar radikal bebas ya, apalagi olahraga gitu kan. Eh, Exercise tubuh lebih berat ya. Nah, terus kemudian pada perokok juga diberikan ginseng. Tapi bukan berarti artinya Anda boleh merokok ya. Saya nggak apa-apa deh pakai ginseng, kan saya merokok. Jadi aman kalau gitu ngerokok saya. Nggak juga sih. Ya, tapi pada perokok, si ginseng itu kalau kita pakaikan pada mereka, dia sangat menurunkan oksidatif stres. Jadi artinya menghambat cancer juga, ya kan? Nah, kalau pada orang sehat, ternyata pemberian ginseng merah Korea ini bisa menurunkan kolesterol, trigliserid ya, terus kemudian eh, untuk kanker menurun juga ya. Ini kan enzim-enzim yang penyebab apa, menjaga tubuh kita biar nggak kena kanker ya. Terus sementara ini yang bisa menyebabkan kanker juga turun. Jadi akhirnya artinya apa? Si PNG ini bermanfaat untuk orang yang sehat dan orang yang sakit kanker ya. Nah, ini adalah bukti-bukti penelitiannya nih. Tuh, ya, tentang si ginseng. Ini setiap untuk normal, untuk liver disease dan sebagainya. Ini juga masih penelitian tentang ginseng, ya antioksidan. Ini banyak sih. Ini jurnal-jurnal kedokteran yang memang sudah approve ya. Nah, sementara vitamin C dan vitamin E sebagai antioksidan, ini vitamin C ini diperkirakan merupakan antioksidan yang larut air ya, yang terpenting di cairan, eh, di dalam ini apa, di dalam sel, cairan sel tubuh kita. Nah, vitamin E itu merupakan antioksidan yang melindungi lemak. Jadi satunya larut lemak, satunya larut air. Yang C larut air, yang E larut lemak ya.
Tapi kita harus tahu gitu, walaupun vitamin C ini memang memberikan perlindungan terhadap kerusakan sel akibat stres oksidatif ya, gitu sehingga menghambat kejadian kanker. Jadi kalau untuk kejadian yang bukan kanker ini sangat oke gitu loh pemberian vitamin C, pemberian vitamin E. Tapi kalau pada orang yang sedang mengalami apa lagi kemoterapi, kalau vitamin C, vitamin E bukan berarti nggak boleh diberikan, boleh diberikan, tapi tidak boleh pada dosis yang tinggi ya, tinggi banget gitu. Karena apa? Karena jadi menghambat efek kemoterapinya. Kan kita kemoterapi itu sebetulnya ya, kita mematikan sel sehat dan sel kanker. Jadi kita push supaya justru terjadi radikal bebas gitu, tapi radikal bebasnya pada sel cancer gitu. Jadi kita tuh ini mau nembakin gitu, nembakin sel kanker, tapi kadang-kadang itu ketembak juga sel sehatnya gitu. Nah, dengan sementara vitamin C, vitamin E itu ngejaga semua dan dia nggak bisa gitu milih mana yang sehat, milih yang milih melindungi yang sehat, milih melindungi yang sakit dia nggak bisa, dia nggak punya sensitivitas, dia melindungi semuanya tuh vitamin C, vitamin E. Akhirnya apa? Jadi menghalangi kerja si obat kemoterapi yang sengaja memang mau nembakin sel kankernya sama si vitamin C, vitamin E-nya kalau kelebihan dia jagain juga itu. Jadi kan menghambat dia kerjanya ya. Oke. Analoginya begitu. Nah, untuk ladies and apa gentleman night di dalamnya ada ginseng sama ada jahe ya. Ini yang bermanfaat untuk eh, kanker gitu. Nah, ini dilihat juga bahwa di dalam jahe itu ternyata banyak antioksidannya ya. Ini banyak kalau mau dibaca bisa lebih detail lagi gitu penelitiannya. Nah, sementara melatonin ini sudah ada penelitiannya ya. Melatonin itu orang melatonin ini kan zat kayak ngantuk gitu yang membuat orang bisa istirahat, bisa tidur. Nah, kekurangan melatonin itu dalam tubuh berhubungan dengan kanker prostat dan kanker payudara. Jadi kalau orang kanker prostat dan kanker payudara itu kalau dilihat melatoninnya rendah. Biasanya orang yang melatonin rendah itu gimana sih? Susah tidur, atau suka begadang atau mau tidur terus kemudian sampai udah goler-goler di ranjang 30 menit nggak tidur-tidur jadi insomnia. Nah, itu biasanya melatoninnya rendah. Tapi kalau yang begitu nempel langsung tidur biasanya melatoninnya tinggi itu. Jadi nggak masalah ya. Jadi melatonin ini adalah prospek baru untuk penanganan prostat dan breast cancer. Tapi bukan berarti obat-obatan ini, maksudnya nutrisi-nutrisi ini mengganti obat-obatan dokter. Nggak begitu ya. Nah, melatonin kerjanya adalah memberikan efek onkostatik. Artinya apa? Pada sel kanker dia ngeberhentiin pertumbuhannya. Dengan cara apa? Dengan cara menghambat angiogenesis. Jadi orang sel kanker itu dia punya cara supaya dia tuh dapat nutrisi. Dia nyuruh bikin pembuluh darah, kamu bikin pembuluh darah panjang dong buat saya supaya saya bisa makan. Nah, itu kerjanya sel kanker. Tapi melatonin itu bisa menghambat si pembuluh darah jadi nggak nurut gitu supaya bikin pembuluh darah baru untuk ngasih makan sel kanker sehingga sel kankernya lebih lambat tumbuhnya ya. Itu kerjanya si melatonin. Terus jadi dia menghambat pertumbuhan kanker, meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap radiasi dan kemoterapi. Jadi justru bagus nih dipakai karena bisa mendukung radiasi dan kemoterapi ya. Oke. Ini tadi yang stres oksidatif, kenapa tomat jadi kisut gitu. Kenapa sel normal bisa menjadi rusak begini ya itu karena stres oksidatif ya. Kulit kita jadi kiput, nah, terus kita jadi penuaan, kita jadi kena kanker. Nah, itu juga karena stres oksidatif. Oke? Nah, pola makan penderita kanker itu gimana sih? Jadi tujuan nutrisi selama terapi kanker itu pertama menjaga kekuatan tubuh untuk mentoleransi kemoterapi atau radioterapi karena kemoterapi atau radioterapi itu kan seperti tembakan ya kita tembakin sel kanker supaya sel kanker itu mati. Tapi jangan sampai sel kita yang mati gitu. Makanya kita butuh nutrisi yang baik ya. Terus mencegah malnutrisi supaya kitanya nggak kayak tadi orang yang tadi digambar di awal tuh kurus kering ya, kerontang, anemia, kurang gizi, pucat, lemah, lemes, reksia atau terjadi penyusutan penyusutan otot. Nah, kemudian meningkatkan respon imun dan mempercepat penyembuhan jaringan. Nah, meningkatkan respon imun itu juga bisa dibantu oleh nutrisi ya. Jadi apa? Karena kita pengen menang melawan kanker, kita pengen menang melawan sisa-sisa kehancuran kemoterapi gitu ya, supaya sel kankernya mati, sel kitanya jangan mati. Jadi harus kasih nutrisi yang baik.
Sementara intervensi gizi sedini mungkin itu sangat penting untuk hasil terapi yang lebih baik ya. Nah, kalau nih lagi kemo, lagi radiasi, ternyata ada efek samping seperti mual, sariawan, diare, itu artinya bukan bukan artinya udah nggak bisa makan terus pasrah aja atau ganti aja makanannya pakai makanan yang lain pakai agar-agar doang gitu. Itu nggak bisa begitu. Nutrisinya harus tetap. Cuman caranya gimana? Sesuaikan tekstur makanannya. Makanannya jadi harus lebih lembut kah, harus disonde kah, masuk ke hidung kah gitu ya. Atau gimana caranya supaya nutrisi itu semuanya masuk ya. Jadi disesuaikan. Nah, komponen nutrisi untuk kanker, kita tetap membutuhkan protein. Proteinnya justru lebih besar ya, 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Kenapa kita butuh protein? Karena harus ada regenerasi sel, imun kita juga harus ditingkatkan, dan supaya nggak jadi kering, krempeng itu, mencegah kehilangan otot itu ya. Terus kita juga tetap membutuhkan karbohidrat untuk menjaga berat badan. Tapi hati-hati, karbo tidak boleh terlalu banyak, hanya secukupnya aja karena sel kanker juga bisa hidup dalam keadaan karbohidrat atau gula yang tinggi ya. Nah, lemak sehat atau omega 3 ini bisa meninggikan sistem imun dan ada efek antiinflamasinya. Ya. Terus antioksidan nih vitamin A, C, selenium, zinc ini juga melindungi sel sehat dari kerusakan radikal bebas. Tadi kita tahu kemoterapi juga membuat sel menjadi sel sehat juga menjadi rusak. Makanya kita butuh juga sebetulnya vitamin-vitamin ini, tapi tidak dalam konsentrasi yang tinggi ya, tapi tetap dibutuhkan. Karena kalau konsentrasi terlalu tinggi menghambat efek kemoterapi justru ya. Nah, vitamin D dan kalsium ini juga menjaga kesehatan tulang selama terapi. Karena kalau nggak dijaga gimana? Orang yang menerima kemoterapi itu dia gampang rusak, tulang-tulangnya itu gampang keropos, makanya badannya semua sakit-sakit, ngilu-ngilu sendinya. Ya, makanya butuh asupan vitamin D dan kalsium ya. Serat dari buah dan sayur itu ya. Tadi buah-buahan, sayur-sayuran penting banget ya untuk menjaga pencernaan. Sumbernya apa ya? Dari makanan-makanan, semua telur, ayam tanpa kulit, kulit ayam itu tidak baik ya. Kacang-kacangan, sayuran hijau, buah yang ada beri-beri-berinya, minyak zaitun, susu tinggi protein ya. Ini boleh dipakai sebagai nutrisi pasien kanker. Sementara pantangannya yang tadi ya udah tahu makanan mentah itu boleh nggak sih kalau makan sushi kan dokter Meta bilang tadi semirip mungkin dengan Tuhan menciptakan makanan itu gitu. Berarti kalau gitu makan nggak usah dimasak. Kalau untuk sayuran buahan dicuci bersih aja nggak perlu dimasak ya kecuali tomat. Nah, tapi kalau sushi atau salad yang tidak dicuci atau kotor, sebetulnya sih makanan mentah boleh-boleh aja. Cuman hati-hati kalau pada orang yang lagi kemo atau ada cancer itu kan dia daya tahan tubuhnya rendah. Nah, bisa terjadi resiko infeksi pada pasien dengan sistem imun yang lemah. Jadi makannya walaupun mentah tuh harus bersih gitu. Nah, kadang-kadang di dalam sushi ada cacing, jadi harus benar-benar dilihat ya. Bukan berarti nggak boleh sama sekali. Makanan dengan gula sederhana yang tadi saya bilang kebanyakan karbo ini bisa meningkatkan lonjakan gula darah dan menyebabkan inflamasi dan itu menjadi makanannya sel cancer. Makanan ultra proses ini sebentar lagi kalau saya ngomong saya nanti ditimpukin nama ini loh, pabrik sosis, pabrik chicken nugget gitu ya, pabrik apalagi cornet. Pokoknya yang udah ultra proses tuh daging udah jadi apa gitu, dirubah-rubah sampai bentuknya nggak jadi daging lagi gitu. Ya, udah gitu ditambahin berbagai macam perasa, pengawet, masukin kaleng, dikasih natrium benzoat lagi gitu. Itu adalah makanan ultra proses ya. Karena ini bisa mengandung bahan makanan tambahan yang bisa memicu peradangan gitu. Peradangan berulang-ulang bisa memicu kanker ya. Alkohol dan rokok. Ini rokok juga menurunkan efektivitas terapi, menekan sistem imun juga ya. Susu atau keju yang tidak dispasteurisasi, tapi saya rasa semua susu sekarang kalau dijual udah ada pasteurisasinya ya. Karena resiko kontaminasi mikroba. Karena kalau Bapak Ibu tahu dan pernah apa merah susu sapi gitu langsung gitu kan, sapi itu ya kadang-kadang badannya dia juga kakinya kena payudaranya, payudaranya nempel ke tembok gitu kan ya, terus dia kadang-kadang turun sambil tiduran di lantainya itunya rumahnya gitu, terus dia berdiri itu kita pencet dari susunya, kita perah itu sapi keluar lalu kita makan kan kotor, kita berarti makanin lantai, makanin bekas pupnya dia juga ya kan, kalau nggak dibersihkan itu banyak bakteri ya. Oke. Nah, ini bolehkah penggunaan suplemen untuk penderita kanker ya?
rekomendasinya begini, beberapa suplemen herbal dan antioksidan dosis tinggi diketahui berpotensi mengganggu efektivitas kemoterapi dan radioterapi karena dapat melindungi sel kanker dari kerusakan oksidatif. Kan kita tujuannya kasih radioterapi dan kemoterapi itu buat nembakin sel kanker biar mati tuh. Tapi ternyata terlindungi oleh antioksidan yang tinggi itu gitu ya. Ya, jadi si antioksidan tuh nggak bisa milih mau melindungi sel kanker atau melindungi sel sehat gitu. Ya, tapi kita tetap butuh sih suplemen-suplemen itu cuman tidak dalam konsentrasi yang tinggi ya. Jadi konsumsi vitamin dan antioksidan sebaiknya melalui makanan alami, bukan suplemen dosis tinggi kecuali atas rekomendasi dokter onkologi atau ahli gizi medik ya. Yang disebut tinggi itu artinya apa? Vitamin C dosis tinggi lebih dari 1 gram per hari. Itu biasanya orang yang disuntikin vitamin C tiap hari nggak mungkin ya. Yang kita nggak begitu ya. Karena ini terbukti bisa mengurangi efek doxorubicin dan cisplatin ini adalah obat kemoterapi ya. Terus vitamin E dosis tinggi juga dia bisa menghambat kemoterapi jenis cisplatin atau platinum gitu, bisa meningkatkan resiko perdarahan gitu ya. Nah, terus kemudian selenium dosis tinggi gitu, itu juga walaupun selenium dibutuhkan dalam jumlah kecil, tapi kalau dosis tinggi itu melindungi sel kanker dari kematian. Akhirnya si sel kankernya nggak mati-mati gitu. Ini kurkumin atau kunyit, tadi kan kita bilang kurkumin itu bermanfaat untuk penjaga kanker ya, tapi dia juga bisa menghambat efek kemoterapi gitu. Makanya jadi harus dilihat pemberiannya. Jadi bukan berarti nggak boleh, tetap boleh, cuman nggak boleh terlalu berlebihan. Jadi dipakainya secukupnya aja ya. Nah, green tea ekstrak ini bisa mengganggu obat kanker untuk multiple myeloma ya. Tapi bukan berarti oh berarti kalau gitu orang kanker nggak boleh makan teh dong atau orang lagi kemo radiasi nggak boleh minum teh. Enggak sih, minum teh itu biasanya aman. Tapi kalau yang bisa mengganggu aktivitas obat kanker ini biasanya teh yang ekstrak dalam dosis tinggi. Biasanya mereka jual dalam bentuk ini adalah teh herbal apa namanya penyembuh kanker gitu. Biasanya dosisnya tinggi banget malahan justru menghambat efek radioterapi atau kemoterapi ya. Nah, untuk orang yang belum kena kanker, pertama, bagaimana cara kita mencegah kanker? Satu, hindari rokok dan alkohol. Rokok dan alkohol adalah faktor risiko utama untuk berbagai jenis kanker ya. Jaga berat badan yang ideal, karena apa? Obesitas dapat meningkatkan risiko terjadinya beberapa kanker. Kemudian olahraga yang teratur, aktivitas fisik dapat membantu menjaga berat badan dan mengurangi resiko kanker. Nah, konsumsi makanan sehat, perbanyak sayur, buah, biji-bijian ya. Nah, terus matahari juga kita paparannya harus dilindungi dari sinar UV. Ya, vaksinasi ini beberapa bisa mencegah kanker. Ya, tadi kanker serviks bisa dikasih vaksin HPV, kanker hati dan hepatitis B atau C bisa, tapi C-nya nggak ada vaksinnya ya. Nah, dan screening kanker. Nah, jadi pemeriksaan rutin bisa deteksi dini lebih awal, ya, angka kesembuhannya bisa lebih tinggi. Oke, sepertinya ini pembahasan kanker banyak sekali nih Bang Juhri. Saya kembalikan ke Bang Juhri, monggo. Wah, luar biasa ya, komplit banget malam hari pembahasan kankernya, Bu Dokter. Waduh, panjang banget ya. Panjang ya, Oh, udah pada tidur nggak? Apa panjang. seru? Hah? Pada Waduh, tidur apa seru? iya, ada yang tertahan-tertahan matanya harus ya dipaksa-paksakan begitu, Bu Dokter. Kelihatan dari tadi ada yang sudah seperti terdongengkan gitu ya. Kelihatannya mengasihkan tapi membuat ini juga ya, karena pembahasnya apa pematerinya luar biasa dalam membawakan materi. Jadi kelihatannya pada semangat semua, Bu Dokter ya. Oh iya, Heeh. semangat. Iya, mudah-mudahan semuanya sehat terbebas daripada kanker semua ya, kecuali kantong kering kali ya. Sekarang ini kalau kantong kering kayaknya pada kena semua nih pada. Saya Ya. juga nggak mau sih kalau kena kantong kering. Benar, 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 benar ya. Oke, teman-teman sekalian, pemaparan dari Dokter Meta tentang nutrisi support buat penderita kanker sudah selesai. Saat sekarang mungkin teman-teman yang punya pertanyaan tentang seputar cancer atau mungkin ya em, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda ingin tanyakan terkait pengalaman Anda di lapangan yang mungkin nanti bisa Bu Dokter Meta juga membantu menjawab. Silakan ditanya di kolom komentar. Oke, saya akan coba bacakan. Kira-kira sudah ada pertanyaan yang masuk apa belum? Kita tetap batasin ya pertanyaannya maksimal 10 ya. Iya, Jadi karena udah malam ya.
betul, betul. Dokter Meta juga lagi di Singapura, lagi kerja. Jadi teman-teman mohon maaf kalau tidak semua bisa dibacakan. Oke. Em, Pertanyaan pertama dari Ibu Nur Samsiah. Bu Dokter, apakah cancer itu genetik? Oke, itu pertanyaannya bagus ya. Nggak semua kanker genetik, hanya 5% loh kanker yang genetik. Sisanya itu bukan genetik. Artinya apa? Kita itu sebetulnya ya yang bisa kita bisa menjadi sakit itu hanya eh, 30%. Kalau kita punya gennya pun kita 30% kemungkinan kita jadi punya kanker gitu misalnya ya. Nah, terus kemudian sisanya itu 70% itu adalah faktor dari faktor gaya hidup kita. Yang tadi apakah kita makan makanan berpengawet, terus kemudian kita obesitas, kita kurang gerak, kita banyak makan gorengan, gorengan yang udah digoreng dengan minyak berkali-kali lipat berulang-ulang gitu ya, atau kita hidup dengan polusi. Nah, itu yang membuat gen kanker kita menjadi aktif. Jadi kalau kita udah punya gen gitu itu juga harus dijaga gaya hidup kita benar-benar supaya kita tuh nggak kena kanker gitu dengan hidup dengan baik, dengan bersih, dengan clean, makan sayur, makan buah, suplemen yang baik gitu, nutrisi yang baik ya. Oke, 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 oke. Ada lagi nih ya. Oke, sebentar. Dari Ibu Haji Titik ya. Bu Haji Titik, Dokter Cantik, izin bertanya. Ada orang usia 64 tahun, beliau sudah kemoterapi 2 kali seminggu. Kemarin, beliau pakai produk One More sesuai petunjuk. Cuman baru pakai kedua kali penempelan, sepertinya mogok di tengah jalan karena jadi luka dan gatal-gatal. Sampai-sampai Hmm. seperti tidak mau datang lagi. Pertanyaannya gimana caranya memberikan kejelasan kepada beliau. Coach Juri please song dong bantu Bu Haji kasih jalan keluar biar itu mau terapi lagi. Seperti itu Bu Iya, Dokter, gimana tuh? iya Bu Hajah Titik, selamat malam ya. Semangat terus juga untuk kebantuin banyak orang. Itu PNG, dikasihnya apa tuh? PNG atau apa? Itu Yes, PNG kayaknya Bu Dokter. bagus ya, cuman memang kalau PNG itu kan gedenya seablak-ablak gitu. Ya, jadi Betul, mungkin kalau orang kanker 2 kali kemo per minggu, 2 kali kemoterapi 2 kali per minggu. Nah ini kemonya udah berapa siklus juga. Orang kanker itu sensitif ya. Jadi pikirannya juga sensitif, badannya dia juga udah nggak enak gitu kan. Terus dia betul. tuh sensi banget gitu jadinya. Jadi kita juga ngomong tuh harus hati-hati gitu ya. Dan jangan maksa, jangan jadi jangan juga menawarkan pakai ini bisa menghilangkan kanker gitu. Nah, itu kita nggak bisa overclaim seperti itu ya. Overclaim ya. Bahkan semua obat dokter aja nggak ada yang bisa, belum tentu aja kita aja nih. Jadi kita aja udah banyak penelitiannya gitu kan. Untuk kemo radiasi aja kita nggak bisa bilang, wah pasti 100% nih kanker bakal mati gitu sama sama ini nggak bisa. Yang tahu yang itu yang ya gimana ya itu tergantung karakteristik sel kankernya sama tergantung dia nakalnya gimana tuh sel kankernya nggak. Kalau tubuh kita lebih kuat, tubuh kita lebih sehat, dan sel kankernya juga lebih jinak, ya maksudnya nggak terlalu ganas, itu kan kita bisa menang melawan kanker ya. Nah, tapi untuk yang masalah gatal-gatal, itu bilang aja gini, kalau misalnya belum nyaman Bu, itu bisa dipotong, tapi bukan berarti dipotong terus dipakainya sedikit doang ya, itu nggak bisa ya, kan saya bilang kalau PNG segede gitu ya memang harus dipakai dosisnya segitu buat 24 jam. Tapi untuk mengurangi gatal mungkin bisa dibagi 4 dulu, tapi ditempelnya di empat titik yang berbeda. Jadi dianya kecil-kecil kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau kecil-kecil gitu tapi dipakainya tetap full ya, tetap satu blok gitu dipakai dipakai 1 hari gitu atau dia dia bisa sampai 48 jam sih. Tapi kalau untuk cancer kayaknya 24 jam ganti 24 jam ganti gitu. Nah, biasanya pakai yang kecil gitu terus nanti dilihat kalau gatal pindahin lagi ke yang lain dan pilih tempat yang minim tidak yang kulitnya tebal. Yang contoh dengan kulit tebal itu kalau dalaman paha itu kulitnya tipis ya, tapi kalau punggung tangan ini kulitnya lebih tebal ya. Terus di sini juga ini kita juga tebal gitu. Ini kulit yang tebal. Punggung kita juga kulit yang tebal ya. Paha bagian luar itu kulitnya tebal. Jadi bisa dipilih di kulit yang lebih tebal, jangan kulit yang halus-halus kayak dalamannya paha gitu ya. Terus di dada itu kan lebih atau di leher kulitnya lebih halus gitu.
Itu sih coba pakai gitu dulu, terus kemudian coba kasih yang melatonin juga ya. Melatoninnya itu bisa membuat dia rileks gitu. Berarti ukurannya yang dirubah dok ya kalau ada reaksi gatal atau apa. Karena kalau kemo atau saya juga sering dapat customer begitu, kalau sudah cancer ditempelin PNG itu pada ngegaruk gitu. Nah, itu pada dasarnya orang yang udah kemo itu kulitnya tuh lebih kering. Udah radiasi udah kemo itu kulit tuh nggak ada hidrasinya tuh kayak pohon udah retak-retak gitu loh. Pernah lihat pohon kulitnya Hmm, retak-retak kayak yes, begitu yes, yes. teksturnya. Nah, jadi sangat sensitif gitu kulitnya juga. Nah, dia juga harus pakai lotion untuk Lotion ya. harus pakai lotion tiap hari, bukan tiap hari sehari 2 kali, pakai lotion bisa 3 kali supaya Hmm. walaupun diradiasi di kemoterapi kulitnya tetap bisa Oh, terhidrasi. Sama seperti orang yang tinggal di daerah dingin, kayak tinggal di Eropa, suhunya minus, itu kan gampang kering tuh betul betul. kulit. Emang butuh lotion. Yes. Laki-laki aja pakai lip balm di sana loh. Iya, di Capakodik ya itu. Di mana ya? Ya, di situ ya. Ya, jadi itu Iya. Bu Haji Titik ya. Bu Haji Titik mungkin lebih sabar menghadapiin. Ya, memang customer cancer ini agak sensitif ya. Jadi nggak bisa juga kita mungkin terlalu apa bernafsu untuk memberikan pengobatan. Ya, kita tetap pendekatannya lebih inilah ya, lebih baik aja gitu. Nanti tinggal Iya. dijelasin pelan-pelan seperti itu Bu Dokter ya. Secara psikologis karena mereka juga butuh psikisnya juga butuh diobatin sebenarnya kalau orang seperti itu betul. Ya Bu Dokter ya. Betul, harus dibikin semangat ya. Harus dibikin semangat Mm-mm. bahwa kita ini bukan mau bukan mau jualan produk gitu, tapi Betul, mau betul, betul. membantu. Masalahnya kalian itu lagi kemo itu rasanya mual, udah mual disuruh makan buah banyak, sayur banyak, apa pengen muntah gitu kan ya rasanya ya nggak. Jadi kalau ada nutrisi ditempel, itu kan nggak perlu ditelen gitu ya. Jadi kan lumayan gitu. Ada yang masuk tuh ginseng, ada yang masuk yang tadi itu nutrisi-nutrisi sehat masuk. Tapi bukan berarti nggak makan juga ya. Tapi kan dengan ada tambahan seperti itu sangat membantu nutrisi juga gitu ya. Kecuali kalau udah pindah-pindah tapi masih gatel, ya itu difotoin aja sih sebenarnya gatelnya kayak apa gitu. Gitu. Oke. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Aji. Assalamualaikum, izin tanya dokter. Nama saya Aji Susilawati dari Bandung Barat. Apakah di penyakit kanker Omevia dianjurkan ditempel nggak? Terima kasih. Oke, saya belum memasukkan Omevia ke dalam untuk cancer ini karena beberapa cancer itu ada yang terkait hormonal ya kan. Jadi ada yang tadi tuh yang untuk kanker payudara, kanker prostat. Nah, itu kan kanker yang sensitif terhadap hormon. Jadi kalau diberikan Omevia dengan adanya pregnenolon di dalamnya ya itu eh, apa malah mengindius untuk jadinya pertumbuhannya gitu ya. Tapi kita juga masih harus evaluasi lagi sih, apakah benar Omevia itu meningkatkan eh, dengan adanya hormon di dalam kan di dalam Omevia ada hormon pregnenolonnya, DHEA-nya itu meningkatkan cancer apa enggak gitu. Memang dia bermanfaat banyak untuk ke otak ya kayak stroke, ADHD gitu ya. Untuk otak tuh Omevia sangat bermanfaat. Nah, cuman untuk cancer karena Bapak Ibu belum belajar, eh, kanker mana aja yang termasuk hormonal, kanker yang terus kan nggak semua kanker payudara hormonal juga, jadi susah kan mau masukinnya terus. Jadi lebih baik jangan dimasukin dulu deh gitu, lebih aman begitu. Kalau untuk yang sudah kemo, begitu dok, habis operasi apa kanker ke payudara kan kemo itu ngikutin program kemo ya. Itu Hmm. produk kayak PNG terus glutamor itu masih bisa nggak Bisa diaplikasikan dong, ke berat? bisa. Bisa Yang ya? tadi saya taruh itu semua di situ bisa semua. Gitu. Oh, Yang tadi itu pasca gambar-gambar pasca pasca ke apa pasca operasi atau kemo ya, bukan sebelum ya? sebelumnya juga boleh, Kan? orang sehat boleh untuk Oh, pencegahan. oh, oke oke oke. Terus orang udah Pencegahan ya, lagi kemo pun nggak masalah gitu ya. nggak masalah ya. Tadi yang nggak boleh itu kalau vitamin C dosis tinggi lebih dari 1 gram sehari itu kan nggak nyampe 1 gram sehari ya. Oke Eh, oke Cuma lima oke ratus siap siap. Berarti dia apa glutamor apa terus Glucamor, PNG, PNG, gentleman atau ladies night, terus jadi udah kalau perempuan ya. ya terus Oke vitamin B, C itu apa B12 plus itu boleh ya sama oke melatonin siap ya. siap 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 melatonin oke ya. Oke berikutnya
Oke ya, sebentar lagi saya coba cari pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya udah nggak berhenti-berhenti nih ya. Em, oke, Assalamualaikum Bu Dokter. Izin bertanya, apakah Slim Star boleh diresepkan untuk kanker kulit stadium awal? Boleh, nggak apa-apa. Slimsal nggak masalah, boleh. Ada teh hijaunya di dalamnya ya kan. Tapi jangan Slimsal jangan dikasih ke orang yang udah kemo, udah gitu dia kurus nih makin nggak mau makan dia ntar. Kalau awal-awal aja mah boleh-boleh aja. Untuk pencegahan lebih baik lagi. Ya. Tapi kalau untuk Oke, udah bisa. kemo, udah radiasi nggak, makanya saya nggak masukin tuh di situ. Takutnya ada orang baca kanker langsung pada pakai semuanya gitu kalau masukin. Padahal memang di dalam slimsa ada antioksidannya juga. Cuman kalau misalnya udah lagi kemo, lagi radiasi, terus dihambat juga apa pengosongan rambut, mah lambungnya makin nggak mau makan nanti dia. Tapi kalau stadium awal-awal aja nggak apa-apa. Ya. Oke, berikutnya ya teman-teman, berikutnya kita coba lihat. Kalau cancer sudah terdeteksi, bagaimana cara menyembuhkan lewat produk One More dan ditempel di mana? Terima kasih dok. Nah, tadi yang saya bilang ya udah bahwa produk One More bukan untuk apa namanya, bukan untuk diklaim apa penyembuh pakailah produk One More kemudian Anda langsung terbebas dari kanker. Nggak gitu ya. Itu One More itu isinya nutrisinya ditempel, nutrisinya sangat bermanfaat untuk tubuh, bisa memiliki efek anti cancer gitu, terus kemudian bisa menambah nutrisi-nutrisi yang kurang, yang kira-kira kita tuh jadi nggak bisa makan kalau habis dari kemo sama radiasi. Nah, nutrisinya diperlengkapi dengan itu supaya lagi kemo lagi radiasi juga sel sehatnya tetap sehat. Jadi jangan sampai kemo sama radiasi mau ngebunuh sel kanker, kitanya ikut kebunuh gitu ya. Oke, oke berikutnya kita coba pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya, sebentar. Assalamualaikum Bu Dokter. Oh, ini ada nih. Dok, saya punya mitra penderita kanker payudara, tapi kulitnya sensitif akibat kemo, sebaiknya ditempel di mana? Tuh, Kanker payudara jangan dari Bu Wardah. jangan paksain tempel di payudara ya karena ini produk Warmer tuh bukan koyo, jadi dia tuh punya punya kemampuan untuk nyerap di manapun gitu. Karena kan Oke, teknologi nano tuh iya, 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 kecil iya, iya. virus. Jadi tempel di tangan juga nggak apa-apa ya. Pasti nyerap kok ke seluruh tubuh dia muter. Kan kita punya jantung buat muterin semua darah di seluruh tubuh gitu. Jadi kalau dia udah nyerap, misalnya nyerapnya dari tangan ya dari tangan terus kemudian dia nyerap udah nyerap ya dia nempel di pembuluh darah kan di pembuluh darah kan dia bersirkulasi terus kayak selang gitu karena kita ada jantung buat ngompak muterin semua ya jadi nggak kayak Oke, koyo harus tempel di payudaranya gitu jangan ya. siap, siap, siap. Berikutnya dari Rendra Alamsyah. Assalamualaikum, dok. Saya ada warga yang terkena kanker getah bening, ya. Sudah stadium akhir dan dari info dokter sudah tidak bisa lagi dibedah karena dapat berdampak buruk terhadap pasien. Apakah produk One More bisa dijadikan solusi? Produk One More tetap bisa dijadikan itu sebagai nutrisi ya nutrisi yang baik gitu tapi kalau untuk menyembuhkan apa kanker getah bening itu sih enggak ya gitu tapi untuk menghambat supaya kan yang namanya kanker nih kita nggak tahu ya. Iya, Kanker iya, iya. satu orang aja ya satu orang punya kanker yang sama nih sama-sama kanker kelenjar getah bening gitu tapi bisa aja misalnya dampaknya di satu sembuh yang satu malah meninggal gitu tuh bisa aja loh padahal sama-sama kankernya gitu jadi tergantung ketahanan tubuhnya tergantung juga stresnya dia kan tadi saya bilang stres itu meningkatkan apa dengan adanya peningkatan stres sistem imun tubuh turun sel kanker akhirnya jadi gagal dibunuh ya nggak gitu jadi salah mengenali sel kanker nah jadi dengan tingkat stres yang berbeda aja hasil bisa beda gitu ya jadi nggak bisa kita bilang bahwa em, apa nutrisi One More Patch ini bisa menyembuhkan kanker kelenjar getah bening gitu tapi setidaknya walaupun tidak disadari, misalnya dia harusnya itu tambah 2 senti kankernya dalam waktu berapa bulan, ini kok udah beberapa bulan segitu-gitu aja ya kankernya. Itu aja udah progres loh. Betul?
Menghambat Hmm. pertumbuhan sel kanker aja itu udah Menghambat progres. pertumbuhan ya. Ya itu udah progres, menghambat pertumbuhan itu Betul, udah betul, betul, progres betul. gitu ya. Oke. Berikutnya, Bu Dokter, saya mau nanya nih, apakah produk Amor bisa juga dipakai untuk pasien yang terkena penyakit kanker hati akut, Kanker kanker hati, hati? Yes, kanker hati, ya bisa. Yang Pak bisa yang ya? buat liver, kanker liver kan, ya bisa. Semua jenis kanker bisa. Yang tadi saya Bisa. pakai itu regimennya itu, yang Bu, foto-fotonya nanti slide saya diminta aja dari panitia itu boleh dipakai slide-nya. Jadi nggak ya, lupa nanti lupa. kita kirim. Mm-mm. Nanti dikirim di grup ya, teman-teman ya. Sabar ya. Oke, Mm-mm. berikutnya bagaimana mengkonsumsi tomat yang tepat karena tadi Lewat. tomat kurang bagus kalau di jus. Kardius. Yes, bagaimana jika kalau Eh, dipotong ditaburi gula pasir bagaimana? Iya, terima kasih. Ini juga dari zaman saya kecil gitu tuh makan tomat dipotong kasih gula pasir gitu, sambil Iya. krauk-krauk sama gulanya gitu. Tapi ternyata itu salah. Karena gula pasirnya itu baik Oh, ya, karena gula-gula sederhana itu tidak baik. oke, Dia tuh oke. dia tuh menjadi si gulanya itu menjadi nutrisi sel kanker ya, jadi nggak baik. Tapi si tomat itu supaya keluar zat yang namanya likopen, sementara likopen itu adalah antioksidan kuat untuk memerangi kanker, caranya adalah harus dipanaskan. Jadi justru tomatnya harus dimasak setengah matang. Kalau Bapak Ibu pernah ke dokter lagi ke mana ke hotel. Nah, itu kalau lagi breakfast pagi-pagi, pernah lihat ada tomat dibagi dua, terus kemudian dia kayak nyot-nyot gitu ya, kayak dimasak separuh setengah matang kayak tomat habis disangrai, terus ditaruh disajikan. Nah, itu sebenarnya cara masak tomat yang benar seperti itu. Jadi dia harus sedikit dipanaskan, agak agak nyot-nyot gitu, supaya likopennya keluar. Ya. Jadi kalau dimasak pakai sop, jadi sop malah lebih baik dibanding makan tomat mentah langsung dimakan atau langsung di jus. Karena likopennya nggak keluar kalau nggak dipanasin. Oke. Berikutnya, dokter, ini kayaknya usulan. Dokter Meta, next time materi tulisannya, backgroundnya dan hurufnya warnanya tidak sama gitu. Oh, oke oke Sehingga oke. bisa lebih Yang kontras saat kontras kita ya. membacanya, betul. Oke, 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 nanti bikin di bold selanjutnya bold. ini ada yang tanya ya, dari Bu Widya Sari. Untuk pasien yang habis operasi kanker payudara jadi susah tidur dan Hmm. badannya nyeri, untuk terapi Hmm. bisa tidur apa saja produknya dan berapa banyak dipakainya ke pasien? Oke, yang itu yang tidak bisa tidur itu pada pada dasarnya orang kena kanker payudara aja tuh badannya tuh pegel-pegel separoh. Misalnya kanker payudara kanan, yang kanan juga pegel karena aktivitas si kankernya itu ya gitu. Nah, apalagi kalau misalnya udah ada penyebaran gitu, itu lebih ke tulang gitu ya, ya itu lebih pegel-pegel lagi tuh. Nah, supaya bisa tidur, memang harus ada terapi pemijatan. Jadi pijat juga sangat ngaruh ya untuk tidur. Terus kemudian kayak lagu-lagu gitu, terus lampu yang meredupkan, wah, lampu. Jadi lampunya jangan terang-terang benderang. Itu lampu itu ngaruh loh. Karena apa? Lampu dimatiin dengan mematikan lampu itu melatonin di otak kita itu diproduksi. Nah, ditambah lagi dengan melatonin patch yang punyanya One More itu ditempel malam ya. Jadi kalau misalnya pokoknya 2 jam sebelum tidur tempel melatonin patch itu. Nah, tempelnya berapa lama? 8 jam. Pagi-pagi jangan ditempel lagi tuh. Kalau ditempel lagi pagi-pagi jadi ngantuk ya. Jadi 8 jam aja Oke. baru dicabut ya. Eh, Oh, jadi nggak mesti harus sampai 2 hari dok ya? Per 8 jam aja ya? jangan 8 Oh, jam cabut gitu ya karena memang dia dipakai 8 jam saat kita tidur aja. Kalau nggak usah siang-siang ikut jadi lemes gitu karena ngantuk kesannya. Orang malahan ngantuk rasanya lemes kan ya. Padahal dia nggak iya, iya, lemes, iya. itu cuma ngantuk doang gitu ya. Oke, Nah, siap. jadi melatoninnya harus ditingkatkan supaya dia bisa tidur gitu. Oke, siap. Terakhir ya, Assalamualaikum Bu Dokter. Saya Nyanyu Masnun dari Lubuk Linggau. Nanya dokter, saya punya pasien yang telah dinyatakan sembuh dari kanker payudara setelah berapa kali di kemo, tetapi Mm-mm. sebelah tangannya jadi bengkak berisi air. Produk Amur Oke, apa yang tepat untuk terapi bagi tangan tersebut? oke, ini bagus sebetulnya, apa dioperasi terus di kemo ya kan, tapi pas lagi dioperasi dia tuh diambil kelenjar getah beningnya, kan payudara itu ada kelenjar getah beningnya di daerah ketek. Nah, kelenjar getah bening itu ada beberapa biji. Nah, kalau diambil semuanya, itu akhirnya jaringan limfonya nggak jalan. Jadi tangannya tuh bengkak sebelah gitu karena pembuluh limfnya nggak jalan. Dan itu caranya gimana? Harus ada sering terapi pijat di tangan.
Jadi pijat-pijat tangan itu sangat baik untuk apa kelenjar limf biar jalan ya, biar sama itu kayak pembuluh darah kelenjar limf itu, tapi beda saluran sama pembuluh darah. Jadi dia ada saluran sendiri nyambungnya ke hmm, kelenjar getah bening gitu. Tapi kalau anak kelenjar getah beningnya diambil, dia jadi nggak bisa nyambung kemana-mana, jadi mampet salurannya ya kan. Jadi kan dia harus dipijit-pijit supaya bisa masuk ke saluran yang lainnya, which is yang udah mulai kecil gitu. Jadi kayak salurannya jadi mampet kan. Nah, itu boleh dikasih seperti PNG ya. Terus kemudian apa lagi ya yang bisa ya? eh, vitamin-vitamin bisa tuh kayak B12 C ya, terus Dekamin itu boleh. Nah, Slim Style coba cek ini kan berarti udah beres nih eh Siap. terapinya ya. Slim Style itu boleh dipakai. Nah, itu cek juga orangnya gemuk apa enggak. Apalagi kalau gemuk makin kejepit lagi tuh. Akhirnya makin sulit lagi. Tapi kalau dianya orangnya udah langsing nggak usah kasih Slim Style. Tapi kalau orangnya gemuk kasih Slim Style supaya dianya melangsing dan nggak kejepit kelenjar getah beningnya ya. Itu mah karena operasi aja sih, karena operasi diambil kelenjar getah beningnya jadi nggak, jadi salurannya mampet kayak sungai mah jadi mampet ujungnya gitu. Jadi harus keluarin dipaksa gimana itu cairan bisa keluar. Oke, teman-teman, ya, pertanyaannya sudah semua dijawab oleh Dokter Meta. Pastikan bahwa pertanyaan Anda tadi adalah jawaban yang memang betul-betul Anda cari selama ini, ya, sudah Anda dapatkan dari Dokter Meta malam hari ini, ya. Nah, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka sesi dari Ibu Dokter Meta juga selesai. Semoga Dokter Meta sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun beliau berada, ya. Biar Terima kedepannya kita bisa, kasih. ya, bisa selalu melihat beliau untuk memberikan kita ilmu-ilmu yang baik di edukasi tentang kesehatan. Oke, minggu depan kita baiknya bahas apa ya, teman-teman ya? Iya, Boleh apa ya? mungkin ada masukan mungkin dari teman-teman? Ada mau masukan, ada mau bahas apa besok minggu depan? Mau bahas tentang apa? Autoimun, coach. Oke, Udah autoimun. pernah Eh, sudah pernah ya dulu dokter ya, autoimun sudah pernah. Terus apalagi ayo ada yang belum rekamannya pernah nggak deh. sih? Ah, ada sih, ada Ada rekamannya rekamannya. di YouTube, YouTube kita ada kok. Nah, itu teman-teman itu Autoimun udah pada tahu belum sih YouTube-nya tuh apa gitu? gagal ginjal Bu Dokter tuh, gagal ginjal, Udah pernah tuh endometriosis. baru gagal Ah, ginjal gagal masih tahu. gagal ginjal udah pernah juga ya. Teman-teman Nah, YouTube-nya One More International Asia ada kok. Cari aja YouTube namanya itu One More International Asia. Itu ada kok. nanti Ya nanti kalau ada teman-teman grup, bisa lihat. kalau ada grup di-share aja. Ada sih sebenarnya sudah di-share di grup ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman tinggal cari aja linknya di grup ya. Seperti itu. Oke. Itu diabetes yang udah Kalaupun busuk dan mau amputasi juga bagus tuh karena sering banget ya yang diabetes yes. diabetes yang udah busuk dan mau Diabetes juga bisa. amputasi. Iya benar. Untuk khusus Diabetes juga kaki bisa. diabetes ya, nanti nggak dibahas tentang diabetesnya, tapi dibahas tentang kaki diabetesnya gitu. Waktu Yang itu saya, luka ya. iya Yang waktu luka itu berarti. kita pernah bahas diabetesnya, tapi kaki diabetesnya tuh dikit banget bahasnya. Nah itu Oh gitu ya. boleh tuh kaki diabetes boleh. Oke, Sampai oke, oke, itu oke. kumpulin aja itu yang udah tulis-tulis nanti biar bisa jadi ide next topic Siap. next topic. Ada osteoporosis, ada apa ya. Oke, oke, oke. Siap teman-teman. Thank you masukannya ya. Dan terima kasih Bu Dokter Meta sudah meluangkan waktu malam hari ini. Sehat Oh selalu dengan senang hati. ya. Iya. Sehat selalu. Maaf ya Semoga tadi agak pasiennya batuk-batuk lagi. semoga pasiennya yang sekarang lagi dirawat, lagi dipantau ini cepat sembuh juga ya di sana. Ya, amin, Nah, amin. ya. Besok balik kalau saya ke Oke, Indonesia. Ya, siap, sampai ketemu siap, ya. siap. Oke, teman-teman, oke. Sekarang kita masuk ke sesi door prize. Kami sudah menemukan tiga kandidat yang kemungkinan akan mendapatkan door prize malam hari ini. Ya, yang tidak mendapatkan malam hari ini jangan kecewa. Ya, kami melihat, memantau dari awal siapa yang kameranya selalu on. Ya, walaupun matanya sudah tersayu-sayu, tapi dia tetap tegak gitu ya. Demi door prize malam hari ini, gitu kan. Oke, kami akan coba cek. Ada tiga kandidat yang kami perhatikan memang cukup ini ya, cukup memperhatikan dari awal, fokus gitu ya. Walaupun ada kameranya kebuka, tapi dianya tidur-tiduran ya. Ada kameranya kebuka, tapi dianya males-malesan ya, sambil ini sambil itu makan segala macam ya.
Teman-teman, ini training, ini kita belajar, kita sama-sama belajar. Oke, kita hargai guru kita hargai pemateri kita, ya beliau dengan serius, ya jangan sampai kita santai-santai walaupun Anda di rumah, ya tetap ya ada etika tentunya buat guru kita gitu ya, pemateri kita. Baik. Namun malam hari ini saya melihat memantau ada 3 kandidat, tapi saya memilih salah satu dari mereka yang menurut saya pantas untuk mendapatkan door prize malam hari ini. Ya, satu, kameranya buka dari awal. Yang kedua, memantau dengan serius. Yang ketiga, menyimak. Dan yang keempat, dia aktif mulai bertanya di dalam apa memberikan pertanyaan. Ya. Dan hadiahnya jatuh kepada, door prize-nya jatuh kepada Ibu Warda. Ibu Warda. Halo, halo Bu Warda. Mana Ibu Warda? Halo Bu Warda. Halo, buka mic-nya Bu Warda. Terima kasih, Coach. Halo Bu Warda, ya terima Ya, kasih Ibu sudah terima memantau terus kasih. acara. Oke, Bu Warda mau bicara dengan dokternya mungkin? Mau kenalan dengan dokter? Masih ada nggak? Selamat malam, Bu Arda. Dari mana? Selamat malam, dokter. Terima kasih banyak ilmunya sangat bermanfaat buat kami semuanya. Sehat selalu ya, Amin. dokter. Iya, sehat-sehat selalu juga. Ibu Arda ada ini teman atau saudara yang kena pasien Iya, tadi cancer. katanya ada efek pasti. Oh ya tadi ya, ada nanya. Iya, iya, ada Oh iya mitranya ya. yang kena itu. Oh itu dari Bu Arda. Oke oke. Iya. Semoga Heeh. bermanfaat ilmunya ya. Nanti kalau mau slide Terima saya kasih, ada minta dari dokter. Terima panitia kasih, ya. Coach. Iya. Oke ya. Oke, selamat Bu Warda. Semoga door prize-nya bermanfaat ya. Amin. Terima Ya, kasih. kita nggak kasih tahu door prize-nya apa malam hari ini. Ini spesial. Siapa tahu mobil kan nggak kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu. Kita nggak kasih tahu gitu ya. Oke teman-teman sekalian ya, buat yang belum dapat door prize-nya, pastikan minggu berikutnya ya, minggu-minggu berikutnya Anda yang mendapatkan door prize-nya. Syaratnya gampang, open kamera dari awal, fokus melihat materi, ya jangan lupa bertanya ya. Oke, sekian dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Sampai jumpa di Dokter Talk berikutnya. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Bang Juri. wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama Ibu Dokter, terima warahmatullahi kasih juga. Sehat wabarakatuh. selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Terima dokter. kasih juga teman-teman One More. Sampai ketemu minggu depan ya dalam Dokter Siap, Talk. Bu Dokter. Sampai Sehat selalu, ketemu. Bu Dokter. Ya. Amin. Yuk, kita tutup ya. Hitungan kelima, 4, 3, 2, 1. Zoom-nya ditutup.